sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jawabi ya Fadha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma selawat jawabi kembali ada sampai mana? Tidak bergolbu kamu. Kalau setiap dengar ada orang baca namanya Nabi, harus langsung kita jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, kalau kamu diem, kamu itu dicap sama Nabi orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang kikir. Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah alaiha wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para kiai, para ustaz, para santri-santri alumni langitan, khususnya Ibu Nyai, Bapak Sabirin, Sabirin yang ada sekarang Kiai Nasruddin, alhamdulillah. Ini ada putranya Wafi dan istrinya Iva, alhamdulillah semua keluarga. Untuk pesantren apa jenenge? Al-Irsyadiyah, para santri-santri, santri putra, santri putri, wali santri, para muhibbin yang berhadir. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan para santri-santri langitan, alumni langitan, dan santri-santri dari santri langitan, yaitu murid-murid santri-santri yang mondok di Pondok Al-Irsyadiyah ini. Jadi santri-santri yang belajar di sini ini berarti sama dengan santri-santri langitan. Mengapa? Karena kiainya dan gurunya adalah santri-santri yang dulu mondok di langitan. Jadi mewakili kiainya yang ada di langitan, nggak bisa ngajar langsung di sini setiap hari, diwakili oleh santri-santrinya. Di sini alhamdulillah bisa ngajar, bisa mengajarkan ilmu kepada kamu semua sebagai santri-santri ini. Karena itu kamu patut dan harus dan sangat bersyukur kepada Allah, kamu dijadikan yaitu hamba Allah yang dipilih. Dan insya Allah kamu ini tanda-tandanya orang yang dikehendaki Allah akan jadi orang-orang yang baik dan mulia semua. Allahumma amin. Mengapa? Karena kamu sudah diberi jalan oleh Allah, beri jalan untuk menuju kemuliaan, untuk menggapai mendapatkan surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu iman sahalallahu tariqan ila. Kamu dipermudahkan Allah jalan menuju surga. Disitulah tempat hamba-hamba Allah yang mulia-mulia. Tidak ada lainnya. Siapa hamba-hamba Allah yang mulia? Yaitu hamba Allah ketika hidup di dunia jadi orang-orang yang mau memuliakan Allah, benar-benar mau memuliakan, menghargai, mengagungkan kepada Allah. Kamu pasti timbal baliknya Allah akan memuliakan kamu. Karena Allah itu Tuhan yang maha pengasih, penyayang, pemurah. Dan setiap apa yang dilakukan hambanya itu Allah akan membalasnya bahkan lebih daripada apa yang dilakukan oleh hamba. Jadi ini kunci. Kalau kamu sudah bisa memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan memuliakan kalian. Kamu kalau sudah bisa mencintai Allah dengan sesungguhnya, Allah pasti
akan mencintai kalian semua. Nah, ini tanda-tanda kalian orang-orang yang insya Allah akan dicintai Allah, dimuliakan Allah. Kamu sudah mau tinggal di satu pondok yang tentunya jauh dari lingkungan yang bebas, pondok terbatas, dan harus patuh, taat dengan aturan. Kamu sudah menjadikan diri kamu sudah siap, kamu termasuk sudah niat ingin untuk mencari, untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah, yaitu ingin jadi orang-orang yang mengerti ilmu agama Allah, belajar ilmu agama Allah, mengerti, kemudian diamalkan, bahkan kalau bisa nanti mampu juga turut ikut serta menyebarkan, mengajarkan kepada orang lain. Nah, itulah memuliakan Allah. Sehingga kamu kalau sudah benar memuliakan Allah seperti itu, nanti kamu dibalas oleh Allah yang lebih. Dimuliakan Allah di dunianya, bahkan kalau di akhirat kamu akan dimuliakan pujiannya. Nanti di akhirat di surga Allah kamu mulia selama-lama. Jadi orang yang bahagia, orang yang senang, orang yang tinggi pangkat derajatnya, kedudukannya, semua dilayani seperti dilayani oleh Allah lewat yaitu pelayan-pelayan Allah, pelayan yang ditugaskan di surga. Semua kamu tinggal apa saja yang ada di benak kamu akan dituruti. Keinginan apapun nanti akan datang dengan sendirinya tanpa susah payah. Seperti halnya kita mencari kesenangan atau keinginan dunia. Biasanya kalau kita di dunia ingin mendapatkan sesuatu pasti harus melalui proses, kadang susah, sulit, repot. Tapi kalau di akhirat kamu nanti tanpa melalui seperti itu akan mulia secara langsung, dimuliakan tanpa ada sedikit pun kamu, yaitu proses yang menjadikan kamu capek, payah dan sebagainya tidak ada. Nah, itulah kemuliaan akhirat. Karena nanti kamu itu hanya sebatas menjadi raja, bahkan maharaja yang layaknya raja saja di dunia dilayani oleh semua pelayan-pelayannya raja. Bahkan kamu nanti akan menjadi maharaja. Yaitu kapan? Kalau kamu nanti benar-benar bisa dimuliakan oleh Allah kelak di akhirat di surga. Nah, itu kamu bisa semua. Itu kamu dapatkan jika kamu mulai sekarang niat yang sungguh-sungguh mencari ilmu Allah, belajar ilmu agama Allah, niatnya agar ngerti, tahu apa yang diperintahkan Allah, apa larangan Allah, kemudian kamu kerjakan, kamu laksanakan tentang ibadah-ibadah yang secara langsung dengan Allah, hubungan dengan Allah, atau ibadah-ibadah lainnya yang bukan langsung kaitannya dengan Allah tapi melalui sesama manusia, yaitu muasyarah dengan manusia yang baik. Itu semua masuk dalam kategori ibadah kepada Allah, khidmah kepada Allah, baik dengan orang lain, punya akhlak-akhlak yang mulia, mempunyai perilaku yang santun, yang tidak pernah muncul dari dirinya suatu kejelekan apapun, sehingga orang lain merasa tidak pernah dirugikan, tidak pernah disusahkan, apalagi sampai dizalimi atau dirugikan. Nah, itulah orang-orang yang mulia di dunia dan memuliakan Allah dengan sungguhnya, dengan menjaga apa yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya. Kemudian Nabi diteruskan di ajaran kepada sahabat sampai gilirannya sekarang kita mendapatkan lewat para kiai kita, para guru-guru makanya saya harapkan para adik-adik santri putra putri ini kamu sungguh-sungguh, kamu ini sudah menjadi orang yang sangat-sangat sudah ada tanda-tanda akan dimuliakan oleh Allah. Ya, jaga ini semua. Nanti gimana caranya agar semua itu menjadi kenyataan? Kamu jadi orang-orang yang mulia, sungguh-sungguh mulia di hadapan Allah. Tentunya di dunia akan dimuliakan Allah lewat hamba-hamba Allah, dimuliakan oleh manusia karena Allah
yang menggerakkan manusia itu memuliakan pada kamu semua, dan puncaknya nanti mulia di akhir. Ini semua tahapan-tahapan kamu di pondok, istiqomah, sabar, telaten, mempeng, disiplin, dan kamu harus taat, nurut, patuh kepada guru. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, dan apa yang ditetapkan sebagai aturan-aturan di pondok harus kamu indahkan, kamu jaga, kamu kerjakan, kamu laksanakan dengan sebaik mungkin. Insya Allah dengan demikian, dengan keseriusan, kesungguh-sungguhan kamu semua, dan kedisiplinan, taat, aturan, tidak pernah melanggar aturan-aturan pondok, aturan yang dibuat oleh kiai, berarti itu sama halnya aturan-aturan, tentunya tidak nyimpang dari aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kamu taat kepada Allah, Kanjeng Nabi, taat kepada guru, itu sama halnya taat kepada Kanjeng Nabi. Karena guru-guru kamu, kiai kamu yang mengajarkan kamu ini, insya Allah bagian daripada penerus Kanjeng Nabi. Karena kamu gak menangi Kanjeng Nabi 1400 tahun. Nah yang sekarang yang ada, ya kiai-kiai yang ada sekarang. Nah kiai-kiai ini insya Allah semua dididik di pondok-pondok. Kiai-kiainya sudah semua tahu, dan tidak ada orang yang ragu sedikit pun bahwa kiai-kiai kiai-kiainya para kiai-kiai sekarang yang menjadi guru kamu dulunya dididik oleh kiai-kiai yang tulus, yang ikhlas, yang istiqomah, kiai-kiai yang termasuk ahli warisnya Kanjeng Nabi. Berarti ilmu-ilmunya itu semuanya lewat guru-gurunya naik terus ke atas sampai kepada tabi sahabat, sampai puncaknya nyambung kepada Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah dari Allah lantaran malaikat Jibril. Sehingga kamu ini diajari tentang ilmu-ilmu akhlak, adab, ma'allah, adab ma'annas, tentang sopan santun, tata krama, etika, unggah-ungguh, bagaimana kamu di hadapan Allah secara langsung, yaitu dengan bisa memuliakan Allah, bisa taat pada Allah, khidmah kepada Allah, termasuk kamu juga bisa lakukan apa yang menjadi perintah Allah yang diajarkan Allah kepada Nabi dan Nabi dan sahabat, yaitu agar kita menjadi orang yang baik dengan sesama manusia. Inilah yang diajarkan di pondok. Enggak lebih daripada itu. Intinya pondok kalian semua di pondok ini dicipta jadi orang-orang yang benar-benar bertakwa, orang yang punya takwa dengan sesungguhnya, punya rasa takut yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sudah menjadi orang yang takut, benar-benar takut kepada Allah, nggak berani melanggar, nggak berani kamu meninggalkan perintah Allah, termasuk secara langsung ibadah kepada Allah, tentang ibadah kepada Allah, atau yang perintah-perintah Allah dan Allah yang hubungannya dengan sama manusia, sudah kamu jaga semua jadi orang yang baik, berarti kamu ini jadi orang yang benar-benar punya takut kepada Allah. Dan ketika itu ilmu-ilmu yang kamu cari di pondok saat ini dan seterusnya nanti benar-benar menjadi ilmu yang manfaat. Nah, itulah artinya ilmu yang manfaat. Selama ini yang dicari oleh santri-santri agar pulang kalau punya ilmu manfaat, berarti ketika sudah punya ilmu, ilmunya diamalkan, ilmunya dibuat praktek dalam kehidupan sehari-hari, perilaku ibadahnya, dan dia semakin tambah takwa, tambah takut kepada Allah. Gak berani menyalahi Allah dalam aturan, baik itu cara langsung ibadah kepada Allah atau ibadah-ibadah yang hubungannya dengan manusia, sehingga baik akhlaknya dengan sama manusia, punya akhlak yang mulia seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat didikannya para guru dan para kiai. Kamu harus bersyukur, bersungguh-sungguh, disiplin, harus sabar, betah, taat, dan jangan pulang kalau kamu belum punya ilmu yang benar-benar bisa menjadikan kamu orang-orang yang tadi punya rasa takut pada Allah sungguhnya. Syukur kamu mondok lama, kemudian pulang kawin, kamu punya ilmu, kamu amalkan sendiri, dan kamu betulan alhamdulillah diberi Allah pasangan sama santrinya, punya ilmunya, punya himmah, kedua-duanya ikut andil untuk menyebarkan ilmu Allah
turut mengajarkan ilmu-ilmunya di tengah-tengah masyarakat di lingkungan masing-masing. Itu yang lebih mulia, berarti meneruskan perjuangannya para kiainya dan para gurunya. Paham jadi ya? Nah, kamu jadikan diri kamu gimana jadi orang yang mulia, cari kemuliaan Allah. Jadikan cara kamu jadikan kamu orang yang taat, patuh pada guru, pada kiai, dikerjakan semua apa perintah, larangnya dihindari, berarti kamu taat, patuh, nurut kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama Allah. Karena yang diajarkan guru tidak lain hanya itu, mengarahkan agar kamu menjadi orang-orang yang bisa mempunyai yaitu rasa takut pada Allah yang sesungguhnya. Inilah kiranya yang saya harapkan, dan ini yang menjadi keinginan semua para guru, para kiai, daripada kiai-kiai dulunya Kiai Sobirin, ada Nasruddin dan kiai lain banyak, nanti langitan sudah tersebar berpuluh-puluh, semua punya pesantren semua, tidak lain hendaknya diniati semua untuk khidmat pada gurunya, menjadi wakil-wakil gurunya di tengah-tengah masyarakat, dan ikut andil ambil bagian untuk mencetak kader-kader, yaitu termasuk kamu semua ini kadernya, agar nanti menjadi bisa syukur jadi ulama-ulama yang punya ilmu yang manfaat, bahkan bisa mengajarkan ilmu kepada masyarakat banyak. Allahumma amin. Syaratnya ya istiqomah, sabar, kuat, jangan cepat-cepat pulang kawin. Kalau perlu kamu ingin mendalami, kalau kamu mampu, orang tua kamu mengizinkan atau mendorong, kamu berangkat mendalami ilmu agama mana di pesantren langitan sana. Malah langsung kamu mengambil, kalau mengambil air itu langsung ke sumbernya, gitu ya. Nah kalau nggak bisa ya sudah di sini, lewat sini kerannya dari langitan langsung ke Jambi sini. Nah ini keran-kerannya ini semua ini. Ya mereka Sobirin, sekarang ada Wafi, ini alhamdulillah ada istrinya Iva, ini semua santri langitan semua. Oleh bapaknya dan semua alhamdulillah, ini insya Allah yang akan membawa berkah, dan kelak kita insya Allah jadi mulia karena kita selalu bersama-sama dengan kiai dan taat patuh pada kiai dan guru. Allahumma amin. Kita doakan kamu semua bisa sukses, amin, dan yang manfaat, jadi anak-anak saleh-salihah yang punya ilmu nafi'ah, yang bisa diamalkan ilmunya, yang bisa menjadikan kamu jadi orang yang dekat dengan Allah, takwa dengan Allah dengan sesungguhnya, yang bisa banyak memberi manfaat pada orang lain. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ya Rabbi ni'mal aziz. Amin ya Allah. Allahumma salli ala nuri dzati wa sirri zalili subhan. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyaykhina ya Allah, wa mu'allimina man habbana nasina wa man ya Allah khadamana wa man lazawna wa man ya Allah, wa khususan ikhwani fil jami'a ikhwanina ya Allah alladzina sabaquna bil iman, khususan abdika ya Allah, khususan abdaka ya Sobirin. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana lahum, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alhu rawdatan min niran wa taqabbal hasanatihim wa sayyi'atihim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata daimah fid akhirah. Allahumma atina bi ahlina wa la taj'alna min umuri bil wajib wa taj'alna fil akhirah. Wa ja'alna sunnatan thayyibah. Allahumma ja'alna wa auladan min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli talabil ilmi wal Qur'an wa min ahli al-'amali bil ilmi wal Qur'an wa min ahli khidmati wa ta'lim nashr ilmi wal Qur'an wa min ahli khair wa la taj'alna ya Allah wa ayyuna li syaddain. Allahumma zidna husnal ibadah, husnal khidmah, husnal khidmah, husnal khidmah, husnal ikhlas ilmiyah, husnal du'a wal ibadah, husnal istiqamah, husnal qanaa'ah wa zahadah.
حسن الخاتمة بلغنا بأوصل أهلنا أولادنا أميننا بلغنا بكل مساجد معاهدنا مسلمة مدارسنا بلغ الله بعلومنا أعمالنا تعليمنا وخدمتنا يا الله ودعوتنا بلغ الله بأرزاقنا معيشتنا اللهم يا الله اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا ارزقنا رزقا طيبا غير مطلوب يا خليل المخلوق اللهم ارزقنا رزقا مما لا نحتسب واجعلنا من طاعتك وعبادتك ومن خيرات عبادك وارزقنا رزقا نستعين به الله على قدر ديوننا دين الدين والدنيا الاخره وارزقنا يا الله رزقا نحتسب نستعين به يا الله على حج بيت الحرام وزيارة النبي محمد خير الأنام اللهم بلغنا معك بلغنا مدينة اللهم ارزقنا حج بيت الحرام وزيارة محمد خير الأنام اللهم اجعل هذا المهدا مباركا مهدا مرضيا مهدا نافعا مهدا سالما معصوما محفوظا محفوظا يا الله جميع طلبه ومقام من المهد من كل فتنة وبلاء ومصيبة ومن آفات المهنة ومن أمراض الأسقام اللهم اجعل هذا المهد مهدا يا الله مرضيا نافعا عاملا مأمورا بالعلم النافع وبطلب العلم النافع وبالعمل بالعلم النافع عاملا مأمورا بطلبات العلم النافع يا الله اجعل طلبة هذا المعهد من أهل طاعتك ولخشيتك ولعبادتك ولخدمتك واجعلهن واجعلهم يا الله قرة أعين لآبائهم ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم ممن نبه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, ingat-ingat sama bang ya, di sini belajar serius ya. Kamu harus punya cita-cita yang tinggi, jadi orang yang mulia. Mulia dari kemuliaan akhirat dengan lewat ilmu, kamu nanti di dunia akan dimuliakan Allah. Lewat hamba-hamba Allah akan dipermudah segala-galanya, rezekinya nggak repot-repot. Kalau orang mau mencari kemuliaan Allah Ta'ala, yaitu dengan mengamalkan ilmu-ilmunya tadi, menjadi orang yang punya ilmu manfaat. Allahumma amin. Nah, ini tasbihnya disebut ya. Alaniyah. Hakikatnya Muhammad Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.